semuanya, sahabat IKC, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Yeni dalam diskusi kita sore hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat ya dan pastinya harus tetap happy juga ya, biar imun tubuhnya tetap terjaga dengan baik. Oke, balik lagi untuk diskusi kita sore hari ini. Hari ini kita akan membahas satu tema penting ya, tentang submit paper ya. Jadi kenapa ya kira-kira submit paper itu penting? Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita untuk diskusi kita sore hari ini. Oke, selamat datang Pak Gunawan. Selamat sore Pak. Selamat sore, Yen. Semoga tetap sehat ya Pak. Alhamdulillah, sehat. Dan kegiatannya lancar semuanya setiap hari. Alhamdulillah, lancar. Ya, sibuk-sibuk biasa lah. Oke Pak, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan diskusi tentang submit paper. Nah Pak, menurut Bapak nih kenapa sih submit paper atau submission paper ini kita penting untuk bahas saat ini begitu? Jadi yang pertama, jangan sampai nanti ada yang protes, papernya tidak terbit padahal tidak pernah dikirim. Ya. Jadi, kalau kita ingin naskah kita terbit di jurnal mana saja, tentu setelah kita membuat dengan baik, kita harus mengirimkan ke redaksi. Jadi melalui sistem yang sudah dibuat, dulu kan mungkin zaman-zaman lama ketika jurnal itu masih terbatas jumlahnya dan versi cetaknya masih dominan, kita bisa mengirim naskah kita lewat pos. Kita ada yang mengirim mungkin lewat email, ada juga yang ngasih flash disk ke redaksi, ini minta tolong terbit ini jurnal saya gitu. Nah, sekarang kan tidak boleh lagi seperti itu. Jadi kita, siapa saja yang ingin naskahnya terbit, tentu harus mengikuti tahap ini, yaitu mengirim naskahnya ke redaksi. Dengan aturan yang ditetapkan oleh redaksi, mengirimnya lewat sistem OJS masing-masing jurnal, ketentuannya harus ada apa-apa saja, itu biasanya ditentukan di luar ketentuan umum, sehingga tidak lagi kita temukan ada orang yang menyampaikan bahwa dia sudah mengirim naskah dan seterusnya, padahal dia tidak bisa menyiapkan bukti bahwa itu sudah dikirimkan ke redaksi. Di sistem itu kan kelihatan kita submitnya kapan, jam berapa, hari dan tanggal berapa. Kemudian oleh pihak redaksi juga akan diberi keterangan kalau misalnya ini sudah masuk, kemudian mungkin akan diteruskan ke tahap review atau sudah di reject, itu bisa kelihatan semua di sistem itu. Jadi dengan pola submission seperti yang ada saat ini di pengelola jurnal, jadi lebih mudah kita melacak, kita tracking posisi naskah kita sudah sampai tahap mana. Bisa kan pilihannya diterima, ditolak. Jadi biasanya kalau kita baru kirim hari ini, 1-2 hari, kalau sudah dibalas biasanya penolakan. Jadi kenapa naskah-naskah itu ditolak dan seterusnya, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan yang lain. Hanya memang penulis-penulis, apalagi penulis pemula ya, jangan berharap mendapat balasan yang sangat cepat dari redaksi. Baru kirim hari ini, mungkin berharap besok atau lusa sudah ada balasan, karena balasan yang paling cepat itu penolakan biasanya. Misalnya kita submit, kemudian skopnya mungkin tidak cocok atau hal-hal teknis yang lain, belum sampai ke tahap review, dia sudah ditolak duluan, sehingga tidak perlu menunggu lama-lama, langsung ditolak saja. Jadi kita misalnya menerima naskah hari ini, skopnya sudah tidak sesuai, supaya segera tuntas ya sudah kita selesaikan, kita langsung balas dan kita sampaikan bahwa tulisan Bapak Ibu ditolak.
karena skupnya tidak cocok, misalnya begitu. Oke Pak, nyambung dari ketentuan umum tadi yang Bapak sampaikan, supaya paper yang kita submit tidak langsung ditolak begitu Pak oleh pihak publisher. Kira-kira apa hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin untuk submit paper? Mungkin terutama ini untuk penulis pemula ya yang belum terbiasa melakukan submission dan sebagainya. Nah, kira-kira hal-hal penting apa yang sekiranya harus diperhatikan dan harus dijaga supaya bisa lancar begitu Pak proses submission-nya. Banyak sih ya. Jadi yang pertama tentu harus ada dulu yang disubmit itu. Jadi kalau misalnya kita punya cara banyak canggih gitu submissionnya, ternyata papernya belum ada, itu kan jadi tidak pas. Jadi yang pertama harus disiapkan, harus ada dulu yang disubmit. Jadi naskahnya harus ya. Jadi jangan sampai semangat submit ternyata papernya nggak ada itu. Kemudian harus juga dipastikan karena biasanya ya saya biasanya kalau bikin paper kita kan mengetik ketika ada revisi kita tulis nama file kita rep 1, revisi 2, final 1, kadang final 2 dan seterusnya. Dipastikan juga bahwa yang disubmit itu tidak salah filenya. Jadi kita harus pastikan bahwa yang kita submit itu memang paper yang kita hajatkan untuk disubmit ke jurnal itu. Kemudian yang penting juga kita harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh redaksi. Jadi kan kadang masing-masing redaksi membuat ketentuan-ketentuan tambahan di dalam submission. Jadi misalnya ada beberapa yang minta dilampirkan dokumen-dokumen pendukung, ada juga yang minta semacam literatur editor, itu ada beberapa yang mengharuskan itu ada juga beberapa yang harus dicentangkan di sistem itu. Di antaranya kalau tidak salah itu ada pernyataan bahwa kita belum submit naskah itu ke jurnal manapun. Selain itu, menurut Bapak bagaimana jika ada memang penulis yang sudah mengirimkan atau mensubmit papernya itu ke jurnal ataupun seminar, kemudian karena prosesnya lama ditunggu, jadi penulis itu mengirimkan lagi ke jurnal lain begitu. Apakah itu juga termasuk salah satu faktor artikel tersebut ditolak atau bagaimana menurut Bapak jika memang double submission seperti itu? Ya, kalau misalnya naskah kita sudah dikirim ke jurnal tertentu, kemudian mungkin karena menunggu terlalu lama, tidak sabar, banyak penulis kita yang tidak sabar menikmati tahapan itu. Kemudian kita misalnya merencanakan mengirimkan ke jurnal yang lain, maka kita bisa bersurat secara resmi, mengirim email ke redaksi bahwa naskah yang kita kirim ke jurnal mereka sebelumnya kita tarik. Jadi supaya nanti tidak terjadi double publikasi. Itu kan bagian dari pelanggaran juga, karena ketika kita submitkan ke jurnal yang kedua misalnya, ada pernyataan, kalaupun itu bentuknya dicentang di sistem, bahwa kita belum submit ke manapun jurnal itu. Jadi artinya kita harus memastikan bahwa memang kita betul-betul belum submit, atau kalau pernah disubmit sebelumnya ya sudah ditarik. Jadi posisinya tidak bersamaan. Ya, karena kalau dua-duanya misalnya ada kemungkinan nanti kan dua-duanya terbit. Dan kalau dua-duanya terbit kan bisa dua-dua tidak bisa dipakai karena satu tingkat similarity-nya pasti tinggi karena sama dengan dokumen-dokumen yang lain. Kalaupun penulisnya kita, jadi bisa masuk duplikasi, bisa masuk self plagiasi dan seterusnya.
Jadi kalau misalnya kita ingin mengirim ke jurnal tertentu, ya sudah dikirim. Kalau nanti tidak sabar, ditarik dulu, baru dikirim lagi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Pak, selain itu, misalkan setelah memastikan papernya itu komplit, kemudian memang belum dipublikasikan di publisher manapun, kira-kira selanjutnya apa lagi nih Pak yang harus diperhatikan dan memang penting dilakukan dalam proses submission paper? Di dalam sistem itu kan ada banyak pilihan. Di antaranya misalnya pengaturan jenis huruf, spasi, kemudian ya, ketentuan-ketentuan lain. Nanti ketika masuk kita di sistem, itu ada semua di sana. Tinggal kita lihat saja. Kita mungkin teman-teman nanti bisa melihat ada salah satu video tutorial submission yang sudah dibuat oleh tim. Di tutorial menggunakan OJS 2, kita sudah juga buat ada tutorial dengan OJS 3 pada beberapa video sebelumnya, itu mungkin bisa teman-teman lihat. Tahapan-tahapannya itu penting. Saya pikir itu disarankan untuk dilihat sebelum merencanakan submit paper ke jurnal-jurnal tujuan. Mungkin selain itu juga proses pengisian metadata mungkin Pak ya penting untuk dilakukan dan jangan sampai salah mengisi metadata juga mungkin Pak ya. Itu setelah tahap dicentang-centang itu kan ada next isian berikutnya, itu ada metadata. Kita akan mengisi nama kita, penulis pertama, kemudian kita bisa add kontributor, penulis kedua, ketiga. Kebanyakan yang saya lihat pada penulis-penulis pemula ya, mereka di naskahnya itu ada beberapa penulis, tapi di sistemnya itu hanya ada satu orang saja ya. Ada satu orang saja. Kemudian kadang juga di beberapa naskah itu kita lihat antara penulis pertama itu tidak selalu jadi corresponding author, tapi di sistemnya belum disetting bahwa corresponding authornya orang yang lain. Ini kan masalah nanti sistem mengirim data ke masing-masing penulis yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati di tahap itu, kita penulis pertama menunggu-nunggu emailnya, kemudian padahal mungkin corresponding authornya kita sudah setting orang lain, atau bisa jadi corresponding authornya kita, tapi kok emailnya tidak datang-datang karena di sistemnya corresponding authornya masih orang lain. Jadi itu yang perlu diperhatikan, diantaranya oleh penulis. Iya kan di dalam metadata itu kan ada nama kita, ada first name, last name. Jadi kalau misalnya saya yang namanya satu kata itu bisa kita ulang, Gunawan di first name-nya, nanti Gunawan di last name-nya. Nanti kalau yang namanya ada beberapa kata, kalau yang dua kata kan langsung satu dua. Jadi kalau yang tiga bisa nanti yang akhir itu kita pasang di last name, semua yang lain kita bisa pasang di depan. Tapi ada juga di sistem itu kadang ada middle name juga boleh diisi tengah-tengahnya. Berarti kalau namanya seperti saya ini, berarti di first name-nya itu bisa tulis Nimade Yeni, kemudian di last name-nya bisa ditulis Suranti, begitu Pak ya, supaya nanti ketika papernya disitasi itu bisa terdetek gitu Pak ya. Iya betul. Jadi Surantinya kita pasang di last name, nanti semua kata yang lain di depan kita pasang di first name-nya. Nanti ini kan terkait dengan site-nya ya. Kalau di sistem itu kan ketika naskah kita sudah terbit, itu kan yang muncul itu last name-nya. Jadi yang depan-depan itu sebagai identitas awal. Nah, ada juga yang menulis kadang yang satu kata ini, menulis first name-nya Gunawan misalnya, nanti last name-nya dikosongkan, sehingga ketika
naskahnya terbit, mungkin redaksi juga lupa menginsert tambahan, jadi dia tidak terbaca di Google Scholar itu. Jadi karena last name-nya tidak ada. Ya, hati-hatilah di metadata itu. Dia sederhana tapi sepanjang kita amati pola teman-teman kita yang submit itu masih banyak kesalahan-kesalahan. Jadi ada yang salah menginput file, kita juga lihat eh, tim penulisnya itu tidak lengkap, ada yang seorang diri padahal temannya banyak, ada juga yang menulis beberapa temannya banyak tapi tidak menyertakan email karena di dalam isian itu kan ada di antara yang wajib diisi itu email setiap penulis. Nah, kalau misalnya ada di antara penulis itu yang menjadi corresponding author, padahal mereka bukan penulis pertama, itu juga bisa disetting dari awal ketika submit itu. Jadi kalau tidak diatur dari awal, nanti kita bingung. Jadi ketika submit itu kan kelihatan siapa akan jadi eh, apa dia akan jadi corresponding author yang akan berkorespondensi dengan redaksi sampai nanti terbit ya di akhir. Selain itu juga Pak, beberapa editor itu sering menemukan masalah bahwa penulis itu salah menginput nama emailnya. Jadi kadang ada typo, kemudian ya tidak sesuai dengan email yang ditulis dalam naskah. Nah, jadi itu membuat kesulitan pihak editor berkomunikasi begitu dengan penulis. Jadi kadang sudah harusnya revisi, tapi malah penulis tidak menerima notifikasi untuk revisi begitu. Ya, dia dari registernya sudah salah emailnya sehingga kita kesulitan menghubungi yang bersangkutan. Eh, Kadang dia lupa ada titiknya, ada underscore-nya, mungkin ada huruf besar kecilnya. Nah, itu yang akan berpengaruh pada gagalnya kiriman email kita dari redaksi ke penulis. Nah, nanti penulisnya nunggu, tidak ada kabar-kabar, padahal redaksi juga sudah berusaha menghubungi mereka, tapi email yang diisi di awal itu tidak tepat. Sehingga sama-sama rugi. Redaksinya juga rugi karena bingung bagaimana menghubungi penulis. Kemudian penulisnya juga menunggu-nunggu tapi tidak pasti-pasti gitu yang ditunggu. Karena ada kesalahan mengentry data itu di awal. Ada juga kadang di dalam submit itu kan kita akan masukkan nama kemudian afiliasi. Ketika kita submit di sistem itu kan metadata, ada nama-nama kita, ada nama teman-teman kita yang jadi kontributor. Di luar masalah email yang sering kita temukan itu adalah beberapa penulis kita itu tidak menyertakan afiliasinya dengan benar. Jadi kita kan berasumsi kadang ini mungkin lembaganya sama, universitas yang sama. Ternyata di dalam banyak naskah kan bisa jadi timnya beda-beda universitas ya. Atau ada yang dari sekolah, ada yang dari kampus, ada yang dari lembaga riset, ada yang dari pemerintah daerah, dan seterusnya. Sehingga itu penting diisi dengan benar. Jadi jangan sampai karena keengganan kita, kemalasan kita mengisi, justru nanti bisa merugikan teman-teman kita yang lain. Iya, jangan sampai tidak ada. Karena kalau misalnya tidak diisi kan kadang redaksi kalau yang rajin ya mungkin bisa membantu menanyakan kembali ini bagaimana dilengkapi. Tapi kalau yang beberapa yang dikelola dengan baik, profesional itu bisa ditolak gara-gara itu. Jadi ini tidak siap, itu kelihatan kita tidak siap. Karena hal yang kecil saja tidak kita siapkan.
Nah, itu tadi. Jadi untuk sahabat IPC semuanya, mohon dilengkapi isian metadatanya, jangan sampai salah lagi, baik itu di sistem ataupun di dalam papernya sekalipun. Terus selain itu, Pak, saya juga pernah mendapat masalah. Kebetulan saya salah satu editor jurnal saat ini. Jadi masalah yang saya temui itu terkait proses submit revisi. Nah, ternyata ada penulis yang sudah submit, sudah oke submitnya di awal, kemudian diminta oleh editor itu untuk merevisi karena dari reviewer sudah balik, tapi ternyata tidak balik-balik. Nah, dan malah hasil revisinya itu dipublish lagi, jadi disubmit ulang lagi di akun yang berbeda begitu Pak dalam jurnal itu. Nah itu juga menyebabkan proses kami itu proses di editor dan di reviewer jadi bermasalah lagi begitu Pak. Di antara kesalahan-kesalahan penulis-penulis pemula biasanya begitu. Jadi kita diminta merevisi, harusnya revisi itu dilakukan di akun yang sama, dengan ID paper yang sama, tapi saking semangatnya mereka submit yang baru, jadi oleh redaksi itu dihitung sebagai naskah yang baru. Itu yang bikin prosesnya jadi tambah panjang. Ada juga sih kemungkinan karena ketidaktahuan peserta ya. Jadi hal-hal seperti itu dianggap sepele, padahal itu diantara kelalaian kita yang bisa menyebabkan naskah kita dikembalikan atau ditolak oleh redaksi karena kita tidak mengikuti prosedur. Juga terkait dengan deadline tanggal-tanggal kan revisi juga ada interval waktu. Jadi biasanya sih yang kami terima di beberapa revisi itu kan harus direvisi paling lambat tanggal sekian. Kalau tidak direvisi sampai tanggal itu, maka dianggap mengundurkan diri lah. Mungkin kurang lebih bahasanya begitu. Sehingga kalau misalnya sudah kita kirim berbulan-bulan tidak balik ya sudah ditinggal saja. Tidak perlu kita tunggu-tunggu terlalu lama. Jadi ini mungkin menyambung beberapa yang kita sampaikan sebelumnya, di luar keperluan kita mengedukasi penulis-penulis kita, teman-teman pengelola jurnal juga perlu bersosialisasi ya, mensosialisasikan mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul di pengelolaan jurnal mereka yang dari penulis, sehingga penulis berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita memang tidak semua kita punya semangat keinginan untuk belajar hal-hal seperti ini. Kita beranggapan sudah tahu, padahal banyak yang kita belum tahu. Ini kan contoh misalnya ada sudah submit, ada yang nanya passwordnya ke kita, Pak, password saya apa? Padahal dia yang register sendiri, dia yang bikin username sendiri, dia bikin password sendiri. Kadang ada yang nanya, teman-teman kita ini usernya ini Bapak pakai NIDN. Nah, ini kan masalah-masalah yang kelihatannya sederhana, tapi kelihatan masih banyak teman-teman kita yang belum tahu terkait dengan submission ya. Jadi menjelang masa-masa submit, apalagi kalau kita ngelola conference, teman-teman submit banyak, itu kita bisa melihat, ya saya pribadi sih menganggap itu bagian dari proses belajar, kita anggap juga sebagai hiburan kita dalam lelahnya kita melihat sistem. Tapi kadang kita bertanya-tanya juga, masa hal-hal seperti ini ternyata masih banyak juga orang tidak tahu. Jadi yang register dia tanya usernya sama kita, yang register dia tanya passwordnya sama kita. Nah ini kan susah.
kita yang susah. Kalau ada 10 saja, 10 orang saja yang begini kan repot panitia, repot redaksinya. Ya banyak-banyak belajar lah. Kan tutorial ada di YouTube, itu banyak video yang dibuat oleh teman-teman penulis, pengelola jurnal dengan itikat baik mereka berbagi informasi. Nah, kita juga ada buat video yang sama untuk mengingatkan penulis-penulis, khususnya adik-adik mahasiswa mungkin yang pertama kali submit naskah, jangan dianggap sepele hal begitu. Kalau misalnya bingung, bertanya dan harus ada semangat kita ingin belajar. Di jurnal itu kan setiap jurnal kan ada template-nya. Ada template-nya, bagaimana judulnya, harus ada maksimal berapa kata. Ada jurnal yang mengatur begitu, ada juga yang tidak. Abstraknya seperti apa, ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom, ada yang mengatur gambarnya seperti apa, dan seterusnya. Ada ketentuan rujukannya harus bagaimana. Nah, sebelum kita memutuskan mengirim ke jurnal mana saja, kita harus membaca terlebih dahulu, ada namanya Guide for Authors, ya, petunjuk bagi penulis. Itu yang bisa dibaca. Jangan sampai kita sudah menyiapkan dengan baik, karena kita merasa sudah tahu hal-hal begitu, ternyata kita melakukan kesalahan dan mungkin oleh redaksi itu dianggap fatal, ya, sehingga tulisan kita ditolak. Kemudian kita baru kaget, oh kenapa ditolak, padahal tulisan saya bagus. Ini hasil penelitian yang didanai oleh dana yang cukup besar. Ternyata ada kesalahan kecil yang dilakukan, dan menurut dia kecil, tapi menurut redaksi itu serius, karena kelihatan kita tidak mempersiapkan naskah itu dengan baik. Ya kan ada ketentuannya, jumlah halamannya maksimal berapa, abstraknya berapa kata, gambarnya harus bagaimana. Mungkin nanti terkait, karena kan di seri menulis kita itu ada, kita juga bikin pecahan kecil-kecil, bagaimana kita menulis gambar, apa membuat gambar, bagaimana kita menulis pembahasan, komponen metodologi, dan seterusnya. Teman-teman bisa belajar dari, saya lihat banyak video yang ditulis oleh penulis-penulis hebat di seluruh Indonesia, dan juga beberapa dari research center yang mungkin melakukan pelatihan yang juga bisa diakses di YouTube. Tidak ada salahnya belajar dari banyak orang, sehingga kita belajar terus. Kelihatan kan makin banyak kurang kita kalau belajar. Oke, buat sahabat IPC semuanya, itu tadi diskusi kita hari ini tentang submit paper dengan Bapak Gunawan. Nah, semoga teman-teman setelah menonton video ini, submit papernya itu bisa lancar, kemudian bisa cepat terbit juga artikelnya, ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah upload, kemudian jangan sampai juga salah pengisian metadata-nya. Mohon dilengkapi dengan baik dan sesuai tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan oleh pihak jurnal atau publisher. Oke, jadi untuk diskusi tentang penulisan dan lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa mengisi pertanyaan di kolom komentar. Jadi kita mungkin akan diskusikan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita diskusikan waktunya nanti. Mungkin ke depan akan ada banyak yang didiskusikan. Kita akan melibatkan pihak-pihak lain yang mungkin mau menjadi relawan, ya. Relawan yang mau secara sukarela berbagi ilmu, pengetahuannya
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, bagi kita penulis-penulis pemula khususnya. Jangan putus asa, terus mencoba. Jadi kalau misalnya baru kirim ditolak, biasa saja itu. Jadi orang yang tidak pernah ditolak tulisannya hanya orang yang tidak pernah mengirim. Jadi kalau tidak pernah ditolak itu pasti tidak pernah ngirim. Jadi kita saja biasa ditolak kan, jadi penolakan itu biasa, jadi jangan dibuat terlalu berlebihan. Ya, minimal kalau sudah dikirim kan ada harapan diterima. Kalau belum dikirim-kirim kan tidak mungkin diterima. Kecuali bikin bikin jurnal sendiri, kirim sendiri, review sendiri, terbitkan sendiri, nanti dibaca sendiri. Oke, sekian dari kami. Selamat sore. Semoga semuanya tetap sehat dan happy-happy. Oke, jangan lupa video ini juga di-share supaya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.